Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Hadis ini menunjukkan betapa tawaduknya, betapa rendahnya kualitas kehidupan duniawi para sahabat. Hadis ini menunjukkan betapa rendahnya kualitas fasilitas kehidupan duniawi para sahabat. Berarti menunjukkan apa? Para sahabat gak kedonyan. Para sahabat tidak kedonyan. Ini kalau saya bahas kayaknya agak lumayan dowonya. Tapi penting Pak, penting. Biar kita bisa zuhud, bisa kita fokus totalitas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita wajib memahami makna yang tersirat dalam hadis ini. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sahabat yang kaya raya atau tidak? Kaya raya kan? Tapi bajunya sama baju saya Pak, bagusan baju yang saya pakai. Kan diriwayatkan bajunya Utsman bin Affan itu murokok. Murokok itu apa? Tambal-tambal. Berarti kalau tambal-tambal iku wong sugih ora? Berdasarkan persepsi kita dia bukan orang kaya, tapi dia nyatanya orang kaya. Sedekahnya 1000 ekor onta untuk perang apa? Perang Tabuk misalnya. Kemudian sumur biru rumah sumur apa yang orang miliknya Yahudi itu yang dibeli sama Utsman itu juga dana gede, luar biasa. Berarti Utsman itu orang yang kaya raya, namun kekayaannya fi sabilillah, itu yang benar Pak. Kekayaan fi sabilillah. Nah, yang jadi pertanyaan, kekayaan itu apa? Yang jadi pertanyaan, Pak, kekayaan atau harta itu definisinya apa? Orang Surabaya kebutuhan bulanannya itu berapa? Perkiraan piro? 4 juta. 4 juta itu yang ngepres ya. Ngepres. Alias itu per bulan habis. Berarti tidak tersisa apa-apa. Berarti kalau punya penghasilan 4 juta per bulan, dia kaya atau tidak? Tidak kaya kalau habis untuk kebutuhan bulanannya. Paham? Nah, kalau dia punya sisa, ini baru dikatakan sebagai kaya. Ini baru namanya harta. Jadi harta itu mafadula, sing luweh dari kebutuhan pokoknya. Itu namanya harta. Berarti orang itu kalau nggak punya lebihan dari kebutuhan pokok, mau penghasilannya 10 juta, 50 juta, tapi nggak tersisa, maka dia bukan orang kaya. Jelas sampai sini? Maka dia bukan orang kaya. Jadi kekayaan itu yang melebihi kebutuhan pokoknya. Sepeda motor itu kebutuhan kita atau tidak? Kebutuhan. Tapi punya sepeda motor 5, 10 satu orang punya sepeda motor 5. Maka dia kaya atau tidak? Kaya, karena kebutuhannya berapa? Satu. Jelas sampai sini? Itu namanya kaya. Berarti kaya itu apa? Jika dia punya kelebihan atas kebutuhan pokok dia, itu namanya orang kaya. Nah, berarti harta kekayaan ini yang di luar batasan kebutuhan dia, yang dia jadikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu yang benar. Dan itu dilakukan oleh para sahabat seperti itu. Jadi misalnya punya modal pokok untuk usaha, itu yang dia jaga, maka keuntungan yang berlipat-lipat itu yang dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita sebagai seorang mukmin tidak menahan harta kita, apalagi punya ambisi yang berlebihan. Nah, kita puasa ini untuk apa? Menggerus ambisi dunia yang berlebihan. Jangan sampai kita jadi budak dunia. Oke, kita kerja dapat untung gede, tapi usahakan apa? Untung ini dijadikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu dakwah, mensejahterakan kehidupan ustadznya misalnya, atau yang lain-lain yang bermanfaat. Baik. Dan para sahabat itu gaya hidup mereka seperti itu. Makanya Abu Bakar datang kepada Nabi, seluruh hartanya dikasihkan. Kemudian Umar berapa? Separuh hartanya diberikan kepada Nabi. Maksudnya apa? Harta yang fadula, yang lebih dari kebutuhan pokok. Bukan semua rumah tanahnya dikasihkan, enggak. Jelas sampai sini. Apa itu harta? Yang dia di atas kebutuhan pokok. Berarti rumah tanah itu kekayaan atau bukan? Rumah tanah kendaraan itu kekayaan atau bukan? Jawabannya bukan. Kenapa? Itu kebutuhan pokok. Berarti kekayaan yang disedekahkan itu yang di luar kebutuhan
pokok kita, di luar kebutuhan dasar usaha kita. Jelas sampai sini? Baik. Nah, kondisi mereka itu sangat tawadhu, sangat tidak berlebihan, sampai atap masjidnya isih apik iki. Kan iki selalu apik itu ya. Walaupun belum jadi total. Tapi ini lebih bagus daripada Masjid Nabawi zaman siapa? Zamannya Nabi SAW. Hanya beratapkan pelepah kurma sehingga ketika terjadi hujan sampai airnya tembus ke bawah.